Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Pagi ini Allah masih memberikan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Bu, lama ngantuk bu? Kalilah kanyang kok. Biasanya parui kanyang. Kalau mata mengantuk, apalagi kalau pakai AC, menyanda, enggak contoh. Ya, Bapak Ibu, semua itu tidak dimiliki oleh manusia. Kadang umur panjang, badan tidak sehat. Badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang tidak ada ke rumah masjid. Siap sahur tu lalu lo lihat. Subuh kadang lewat lo. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada. Kadang tak lagi istiqomah ada. Dingin. Lah hujan lo dia. Ini ada dua alasan tu. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, Bapak Ibu hadirin. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Rahmah Kampung Tanjung yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami di sini, jemaah-jemaah yang tetap, anak-anak kita peserta pesantren Ramadan. Ini semuanya nih, berapa orang kok? Di sini ada pesantrennya? Ada. Banyak Pak? Ada 10 lebih ya? 60-an. Alhamdulillah. Tapi yang mewakili kan sudah ada tuh. Dan itu kadang-kadang kesalahan kita sebagai orang tua gitu kan. Jadi anak datang hanya bilo. Bilo jam baranyo, jam itu setibonya. Jadi kadang tak terperhatikan ibadahnya, sholatnya. Kan rugi kita itu. Padahal sholat jamaah itu kan jauh lebih utama. 1 berbanding 27, 1 berbanding 28, ada hadis yang terkenal. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sedikit menjelang waktu kita agak siang. Kajian kita sekarang temanya ada yang mencatat. 3 golongan manusia yang tidak dipandang Allah nanti di hari kiamat. Salasatun la yaruddu ilallah ilaihim fi yaumal qiyamah. 3 golongan manusia yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita, anak turunan kita tidak termasuk golongan ini. Amin ya Rabbal alamin. Amin kalau Bu. Jangan mengantuk je lah. Lamakan tadi mah. Kalau puasa lah mulai tengah, lah mulai akhir, tu perjuangan tu makin barik tu. Badan lah mulai latih. Kon di muka dan kali adopi lah mulai banyak lah kau. Persiapan rayu. Mudik kan boleh ni nak. Pulang kampung lah boleh ya. Dulu kan dilarang tu. Ini lah boleh banyak tantangan tu. Siap mampu ndak kita untuk menghadapi itu. Yang pertama, orang yang tidak dipandang oleh Allah nanti di hari kiamat, al-aqu ila walidaini. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua di rumah berapa orang? Soleh berapa? Seorang. 2. Siapa tu? Ayah dan ibu. Siapapun orangnya, walaupun kini nyola gae, dia pasti sebagai anak dari siapa? Dari orang gae nyo, dari ibu bapaknya.
Tidak ada manusia zaman sekarang. Kalau dulu masih ada lah. Kalau sekarang entahlah, entah ada juga. Kadang-kadang ada juga manusia itu yang tidak memperhatikan orang tuanya, tidak peduli. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan disalahan langsung anak tu. Mungkin proses pendidikan dari awal. Sebab anak melawan ke orang gaib. Ya mungkin pendidikan agamanya. Mungkin sewaktu kete dulunya diasuh, tidak disuruh mengaji, tidak disuruhnya sholat, tidak dikasih dia ilmu-ilmu pendidikan agama yang baik. Kata Nabi kan memang kayak gitu. Awal saja muncul manusia itu ke bumi kok, itu sudah ada sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan. Lah iya, azan dan diiqamahkan. Sia yang mengazan, sia yang mengiqamahkan ayah ayah kandungnya. Sunnahnya kayak gitu. Bagus gitu supaya tadanga suara ayahnya itu memantapkan kalimat tauhid kepada anaknya. Kalau ayahnya jauh Pak, mungkin karajo di luar gitu kan, pas nyolai itu ayah belum pulang. Boleh yang lain, tapi harus orang soleh. Dan nanti boleh lebih dekat dengan ayahnya. Agiah namo nanelo, itu kan proses itu. Menjelang anak itu dia soleh, kadang nantinya. Namo nanelo, nama itu adalah panggilan. Dipanggil setiap hari. Nama itu adalah bahagian dari doa. Nama yang baik itu adalah dari Al-Quran. Begitu Rasul menyatakan. Dan itu proses jadikan anak soleh. Contohnya kan Muhammad, apa artinya itu? Orang yang terpuji. Nama-nama perempuan coba tengok, Aisyah, Khadijah, kan boleh itu. Fatimah. Nama itu adalah panggilan dan itu akan dipanggil setiap hari, didoakan. Kadang ada pula yang menyatakan apalah artinya sebuah nama. Padahal nama itu sangat luar biasa. Nanti di akhirat akan diabsen, dipanggil dengan nama masing-masing. Siapa mau Wak? Jadi kalau ada anak cucu Bapak Ibu yang lahir kecil, kete baru, mungkin umurnya sehari atau mungkin setengah hari, mungkin sekian jam gitu kan, tetap lagi nama. Kalau tidak nanti di absen dipanggil besok di akhirnya juga sia. Tanpa nama menunjuk ke 1000 orang. Yang mana kok? Kan bingung cari orang tuanya. Kasih nama. Nah, contoh kan dalam Al-Quran itu nur. Atau kan ada juga nur cahaya, ada juga itu. Berak-raka dan teh nur cahaya. Itulah sama tuh. Nur itu kan cahaya tuh. Cahaya itu nur itu. Nanti kan cahaya-cahaya. Bisa saja nurun ala nur gitu. Laila, Laila kan ada tuh. Laila itu apa artinya tuh? Malam, nur Laila, cahaya malam. Ya mungkin sedang terang bulan 5 balik itu kan. Lailawati. Ada juga tuh wanita malam gitu kan. Contoh. Enggak, kalau ada jangan rubah loh. Payahlah malaikat itu. Itu kan nama, dipanggil setiap hari itu. Pihak Banon itu kan. Ada pihak Banon juga. Ada ya. Pihak itu kalau di Minang apa tuh? Padusi. Banon itu dalam bahasa Arab itu laki-laki. Pihak Banon, pihak kelaki-lakian, bencongnya itu mah. Contoh. Di Siko tidak ada. Jadi nama itu adalah dipanggil setiap hari. Walaupun dari Al-Quran itu perlu jauh hati-hati. Niang siapa namanya anak one? Yo dari Al-Quran kami ambil. Yo siapa namanya Jahannam. Itu ada neraka. Iya. Ini kan perlu hati-hati juga kita. Mencari nama yang baik. Muhammad Arif Al-Hakimi. Ya kan encak ada. Orang yang bijaksana dalam sesuatu. Gitu. Tapi kadang-kadang awak di Minang kan panggilan itu kadang-kadang melenceng dari nama asli. Yunus itu kan, nama Unui itu kan. Beda itu. Yusuf, Ucup kan. Ada juga gitu kan.
Kalau di Arab Saudi tidak ada, memang Muhammad Yusuf, memang betul-betul panggilannya itu. Jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu Allah tak akan melihat dan tak akan memandang dia nanti gitu. Padahal surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Redonya orang tua itu terletak kepada redo Allah, terletak pada redo orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Dan itu jelas sahih. Ridho Allah, ridho orang tua. Nah, kalau yang keduanya wasukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah, murka orang tua. Awak ingin diredai orang tua atau ingin dimurkai? Yang perempuan ingin disayangi orang gaib atau ingin dibenci? Disayangi kan? Nah, elok parangai. Itu kan caranya. Nyo kadang-kadang kalau anak ko elok parangainya orang tua sayang. Dan itulah biasa tuh, fitrahnya tuh. Kalau anak kau cikah orang barangnya, cikah orang tahu bu? Orang tuanya bah, berang, marah, murka, mangutuk apa benci. Yang nomor 2 kau diputui kau. Kalau anak elok, orang tua sayang, itulah jalih tu. Allah akan sayang. Kalau anak kau buruk barangainya, jika orang barangainya belum baik barangainya tu, maka orang tua sayang, orang tua redo. Itu yang mau kasih itu. Jangan benci. Tetap usaha, tetap nasihati, tetap didik, tetap bimbing. Karena dalam psikologi pendidikan, umur anak dari 0 tahun sampai SMA umur itu 7 balik. Sampai umur 17 anak belum permanen, masih labil. Dia butuh kasih sayang, bimbingan, panduan, acuan. Makanya orang tua di rumah itu sebagai cetakan. Ibu-ibu kan ada pandai buat kue kan? Kalau membuat kue ikan, cetakannya apa? Ulah ikan. Kalau awak membuat kue nama tu, roda padati, roda bemo tu, roda oto tu, kue baking, kue apa tu? Cetakannya harus itu pula. Sama orang tua di rumah kayak gitu juga. Kalau anak ingin sholat, orang tuanya harus sholat dulu. Ndak namu disuruh-suruh aja doh. Woi sembayang. Ama sudah sholat doh. Apa sudah sholat? Nyo balik itu. Jadi mendidik anak kau bapak ibu, samo joma mandian kudo. Kudo tahu bu? Baca mandian kudo. Dielo kudo tu ke dalam air. Awak masuk dulu. Awak masuk dulu. Baru ditarik. Nah, nyo pelan-pelan nyo turun tu. Ndak samo joma mandian baru doh. Dia ambil oncen ke dalam air tu. Nyo mengalati yang keluar balik. Balik kalau baru gini-gini nyo tangka-tangka mah. Indak karambienyo nyo panjangnya tu mah. Jadi oleh sebab itu hati-hati dalam mendidik anak tu menjadi anak yang soleh, butuh proses Bapak Ibu. Saya lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memubarah dikasih anak di Allah 80 tahun. Jadi kalau ada pengantin baru 10 tahun 20 tahun dalam punya anak, sabar, usaha taruh doa, jambut yeso. Nyodohnya tuh, karena banyak konsultasi sama kita. Lah stres, ingin carian bini oke. Bercarian bini gue ya, batu. Mau beranak ya dos. Jangan dia yang disalahkan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua, Allah tidak akan memandangnya nanti di hari kiamat. Agar anak kita menjadi anak yang tidak durhaka, anak yang soleh, tolong didik dengan baik, dengan dasar agama. Dakian ke rumah saji, suruhnya ke surau. Setidak 3 rumah berfungsi dalam mendidik anak. 1, rumah tangga. Bu, ledo je le bu. Lau ngantuk kau. Mana di balik tonggak nampak bu? Balik tonggak nampak je. Wayo le. Tembus lah, tembus pandang. Rumah tangga, didik anak awak di rumah. Dari rumah, makanya nyanyi dulu lingkaran kecil, baru lingkaran besar. Kayak obat nyamuk, kecil, baru kadang. Anak nanti akan terjun dia ke masyarakat.
akan mencerminkan. Bapak Ibu yang guru, yang dosen, coba cari bandingkan antara anak yang rajin sholat, baik agamanya, dengan anak yang tidak sholat. Yuk payah ngobenyo anak yang tidak sembahyang kok. Bisa tagak-tagak we liye wak duwe. Ngobeni nyo kerja dia le. Kenapa? Memang nilai-nilai agama itu mempengaruhi. Jadi kalau ingin anak awak yang soleh, soleha, tidak cukup dengan doa, Pak Ibu. Usaha. Nabi Nuh alaihissalam ingin menjadi anak yang soleh, usaha. Tapi Allah belum mengizinkan dia mati dalam kekufuran. Siapa anak Nabi Nuh itu? Yang mati tenggelam. Kan'an. Lah mati anak, lah meninggal anak, tetap didoakan. Ya Allah, ampunilah anakku. Ditegur sama Allah, itu bukan anakmu. Ini sudah pisah. Kalaulah sudah berbeda haluan, berbeda akidah, berbeda tauhid, pandangan, tuh enggak. Walaupun jurang gaya awak surang, tapi awak tetap berbakti. Jadi anak-anak bapak semuanya pesantren Ramadan, bersyukurlah awak bapak ibu di Sumatera Barat masih ada Pemko awak lay perhatian. Pesantren Ramadan kok hanya di Sumber. Tengok di luar Sumber tuh, tak ada. Lay dikucurkan dana, tenaga, pikiran, bersyukur awak. Beko kalau ndak sholat anak awak habis pesantren Ramadan, jadi salah lo Pemko bego. Pesantren ndak sukses, pesantren Ramadan ndak berhasil. Baru sudah pesantren ndak ada anak kau saji dah. Memang anak tu anak Pemko? Ndak. Anak awak. Memang anak panitia anak tu? Tidak. Jadi kalau sholat ke rumah saji tu balik kawak balik. Mengandak suruhnya. Itu caranya. Mengandak dibawanya. Ajak ke masjid itu. Awak berapa orang sih kau pesantren saudanya? Kak, berapa orang saudanya kak? Aduh, 50 ah. Aduh, 50 ya? Mana 50 tu? Kan itu sih tandanya tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai-mulai 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bayarlah. Lain mewakili sekian persen. Jadi satu, orang yang neraka kepada kedua orang tua. Mari kita berselindung ke Allah, doakan orang tua kita agar beliau mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tua masih ada bersama kita, peluang besar pintu jannah masih terbuka, ataupun orang tua yang sudah kembali menghadap kepada Allah, mari kita sama-sama bagaimana untuk selalu bermohon, berbuat baik dan selalu berdoa agar Allah memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Satu, jam 6. Iya, nya 3. Mulai minit serela pokoknya jam 8 gue pulang sama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mar'atu manzilah. Perempuan yang berlagak dan berhias seperti laki-laki. Apa nama itu? Tomboy bencong. Bencong tomboy. Atas aralah buku itu. Perempuan yang berlagak, mohon maaf ya kalau ada rubah saya. Kalau berlagak seperti perempuan ya laki-laki ya pakaiannya tiru laki-laki, rambutnya potongnya pendean. Biasanya perempuan tuh pakai apa subang. Kampung subang nama itu. Hanya indah gitu kan. Atau laki-laki yang berlagak perempuan. Hati-hati tuh. Zaman kini Bapak Ibu, untuk menghancurkan bangsa itu mulai dari generasi muda. Nyo masuk ke situ. Ada sekarang namanya program LGBT. LPG itu gas nah. Supaya ibu tak lalu. LGBT, lesbian, apa lagi? Gay, biseksual, transgender, transportasi, transgender. Itu semua adalah program yang diprogramkan untuk menghancurkan. Dari sen itu sasarannya Islam, karena Islam bertentangan jauh dengan itu.
Dari dulu sudah ada, zaman Nabi Nuh sudah. Kalau ingin mencari Bapak Ibu, baca dalam sejarah, baca Al-Quran itu adalah termasuk isinya Qisasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi dan Rasul, umatnya terdahulu ada di sana. Itu Nabi Nuh tuh dek saking ndak bisa dinasihati le do, laki-laki nikah kawin jo laki-laki. Itu diangke bumi itu di balian. Wah, bantu membuat martabak Mesir. Ditakan ke bawah tu. Di Palu dulu kan ada kejadian itu. Di Palu tu tanah tu karih tu Ibu, keras. Itu dipangan tuh, di blender, masuk ke dalam. Itu bara LGBT situ hanya 1.000. Di Sumatera Barat bara LGBT 15.000. Allah masih sayang ke awak. Saya ada daftarnya Bapak Ibu. Karena konsultasi dengan Dr. Armen Ahmad yang banyak menangani itu. Kalau Bapak Ibu ingin, boleh saya kasih nomor telepon beliau, panggil beliau ke sini. Penting itu. Coba, yang tertinggi di Kota Padang. Malu awak sebenarnya dengan adat bahasa isyarat tu. Syarat sandi kitabullah tu. Kalau tidak bisa ya Bapak Ibu, calik saya. Pai saya jalan-jalan dan ambo lah cubuan. Jam 1, jam 2 ambo pai ke jalan Dobi ni nah. Malam, tidak siang loh, malam. Pulang ambo mengaji, ambo pai survei ke situ tu. Malam. Oh, yo cantik-cantik di situ tu. Pakai rok bupati, pakai rok tinggi-tinggi. Baju sekwilda sekitar wilayah dada, pakai tas ketek tu, lipstick. Oi, rambutnya bagai reggae itu. Dicalik kaki bau rek sadulah. Sepatu tinggi kotumi itu. Ndak tanggung aku. Iya batu ah. Awak tagak tu. Nyuturui mencari pelanggan mah. Banang kalaku sebarangnya tu mah. Itu kan pengalaman aku. Ada mungkin kudu buta lu boleh kabur kan. Nyoba gerombolan. Dipakai tas kecil. Dalam tas kecil itu macam-macam itu. Bisa pisau dalamnya. Bisa pistol dalamnya gitu kan. Dia kan ada banyak geng-gengnya itu. Jadi hati-hati. Dan itu ada miris awak Bapak Ibu. Jadi kalau ndak wasalamayan anak awak kini jo agama, anak kita akan diselamatkan dengan narkoba, dengan pergaulan bebas. Ibu mau? Mau ndak? Kalau ndak salamayan anak awak kini ko jo agama, itu caranya dari kini. Kalau lah kanak dia nanti gimana pula? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi perempuan yang berlagak kelaki-lakian, laki-laki yang bergaya perempuan-perempuanan, itu adalah Allah haram untuk memandang dia. Jangankan masuk di surga, dipandang saja tidak. La yanzuru, tidak dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah melanggar. Jadi sedih Bapak Ibu. Ada pula laki-laki nikah sama laki-laki. Abah di maut tak itu. Logika kayak gitu dulu. Secara naluri alamiah kan tidak mungkin untuk kawaran nak itu doh. Dan ini kejadian sampai kini di APM masih ada. Yo calian itu buku nikahnya akad gambarnya gambar burung garuda. Berarti kan Indonesia tuh. Kami telah nikah, laki keduanya. Nah, itu sebagai arsip saja mau simpan gitu kan. Beko tanya orang mah bukti ya kuas kan. Dulu di Padang Timur kan hampir kejadian dulu tuh. Pernah Ibu dengar ya? Ditelepon Pak Kuah deh kawan. Pak Kuah, pengantin baru tu lah jalan Pak Kuah tu. Baik tu. Preso lah dulu tu. Lai padusi kedua itu. Lai laki-laki kedua itu. Lai padusi laki itu. Ternyata apa yang terjadi? Mau diperiksa, kabur dia sampai kini. Jadi perlu sangat makanya di Kuah tu 30 hari sebelum akad pernikahan itu dia sudah terdaftar. 30 hari itu rentang waktu untuk mencari le urang atau indah atau urang-urangnya. Itu perlu itu. Jadi
Mari anak-anak awak selamaian Bapak Ibu, pergaulannya perlu. Dulu awak khawatir anak-anak awak kan pergaulan muda-mudi laki perempuan. Kini malahan laki-laki sama laki-laki lebih khawatir lo alai. Nyo sasarannya masuk SD, SMP, SMA, termasuk perguruan tinggi. Termasuk bapak-bapak. Nah, ini perlu awak dicurigai. Kewaspadaan namanya itu. Ada yang tanya bu boleh? Ini satu. Yang kedua. Jadi kalau lah mulai anak gadis awak lain gayahnya tu, tu panggihnya. Sekali-sekali nyo sedang lalu tu bapak ibu preso isi tas itu. Lalu kan kak isi tas itu. Kadang macam-macam sisinya. Nendak ketujuh di awak okay, kan. Tak masuk handphone tu. Makanya jangan terlalu cepat anak dikasih media sosial handphone tu. Jangan terlalu cepat. Ini racun ini Bapak Ibu. Lebih bahaya daripada narkoba, namanya candu tu. Kalau ikut yang dapet, oh tu awat itu. Banyak anak-anak sekarang itu. Nah, jadi bermanfaat iya. Kan sekarang ada materinya tentang masalah penggunaan akhlak dalam menggunakan media sosial itu, materi pesantren itu. Tapi penggunaannya itu kalau tidak hati-hati, anak awak kalau tidak ada kontrol. Saya juga seperti itu di rumah. Main HP bolehnya hanya Sabtu Ahad. Sabtu Ahad, Sabtu itu pulang sekolah. Yang ada hanya sekolah ipin-ipin. Ambola download atau tonton lah. Tidak ada lah itu. Paralu. Tuh anak yang tadi itu belum punya handphone dia itu. Belum saatnya, bukan tak mau. Belum saatnya. Anak-anak kadang baru bilo di balian Bapak Ibu. Lah kamasuk lah mendaftarinyo ke Timur Tengah baru di balian. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Anak-anak kadang tuh cucu dari Bapak Ibu sudah mendaftar ke Timur Tengah. Itu beasiswa. Tinggal panggilan lagi. Kalau rezekinya dipanggil itu mah. Dan sekarang dia di beasiswa di Kota Baru. Belum nggak ada. Bukan kita ndak mampu, tapi belum saatnya. Jadi pendidikan itu penting. Awas, kalau tidak kita hati-hati dan waspada, maka anak-anak kita sasarannya akan hancur. Jadi perempuan yang berlagak ke laki-lakian, laki-laki yang berlagak perempuanan, itu adalah menyalahi kodrat. Nah, kalau menyalahi sunnatullah, hukum Allah, maka Allah akan marah. 5 menit lagi. Ya. Yang ketiga. Jadi ada 3 kelompok manusia tadi yang tidak dipandang oleh Allah. Yang ketiga, wadayus. Dayus, indah yang tukang pajak dulu doh. Tukang pajak itu siapa? Ayo, awak kini dayus. Dayus itu adalah seseorang ayah atau ibu, ayah, terutama ayah laki-laki itu membiarkan kemaksiatan berada di rumah tangganya sendiri. Contohnya, seorang suami membiarkan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat, sanangnya, itu dayus itu. Dayus itu haram masuk surga. Seorang ayah membiarkan anak gadis perempuannya itu keluar tanpa menutup aurat atau berlagak seperti laki-laki tadi itu. Nah, itu namanya dayus. Ndak ada rasa cemburunya doh, ndak berangnya doh. Ya, awak pai karajo kelompok. Padahal hari lah malam kamu bisu lah. Ndak perlu ya untuk bisu. Bisu aja. Sawantanya ya, kau di balian ya pangsit bilang kok, pailah saja kan. Salah saya pangsit sama engkau saja, pailah. Pulang sepagi deh. Di mana lalu dan tu doa dah. Kadang-kadang anak ayam saya, anak kambing saya, ndak pulanglah sanjo hari, itu ribut sekampung tu. Niang, nampak anak ayam wak? Nampak anak kambing wak? Ndak ada terus. Anak kambing, ndak pulang, bacari. Iku anak gadis keluar dari rumah, jumpa dia saya. Apa yang terjadi di luar kita kan tidak tahu. Malam tu untuk istirahat dan Allah siapkan tu itu. Siang untuk usaha kerja. Jangan tak balik awak. Zaman kini kalau tak balik sudahlah ya.
Dunia zaman tabalik mah malam bakarajo, siang lelok memujulah. Memang seperti itulah tuntunan zaman. Tetapi awak harus bagaimana memfilter itu. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anak gadis awak, ada istri awak keluar rumah membuka aurat, sanang awak malan babawa pai ke undangan, pai barale. Senang dia. Itu gawat itu. Hati-hati. Jangan diharap bapak untuk bercita-cita masuk surga itu. Nah, kalau laki-laki itu, maaf bapak ibu, laki-laki kalau awak nafsu di paturian, memang senang mencari perempuan itu yang ketat saudara ya. Karena itu memang setannya di sana. Tetapi kalau sudah difilter, nggak ada jajok loh mencari lagi. Cari dari belakang bentuk anak gadi, cari di mungko kira lah karipui saudara ya. Bantu tawang buah bui saja. Tawang buah bui tahu ibu kan? Dimasukkan tagang kalau alisui. Umur lah 70 lah 65. Gaya bentuk gaya anak muda-muda baru. Itu kan dah usianya lagi dong. Bawa lah keluar tu. Pakaian dalam dia di dalam rumah. Ndak dibawa ke kedai, ndak dibawa ke pasar, ndak dibawa ke barale tu. Iko pakaian kita-kita calik lah tu. Ya mohon maaf Bapak Ibu, perlu kita sampaikan ulama itu adalah nasihat, menasehati. Karena memang Allah menyatakan Qul, katakanlah ya Muhammad, kata Allah, sampaikanlah ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. Saya lihat Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Itu tata cara menutup aurat bagi perempuan muslim. Itu dijamin tuh. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Katakanlah kepada istri-istrimu. Jadi dakwah itu sampai ke bini awak dulu. Laki-laki sampai ke istri awak dulu. Istri awak, jangan istri kawan. Bini awak dulu. Kul ya ayuhan Nabi, kul li azwajika. Sampaikanlah kepada istri-istrimu. Di situ jamak ya Bapak Ibu ya. Jamak itu berarti istri lebih dari cik. Boleh laki-laki babini lebih dari satu. Karena li azwajika ada alif di situ. Ada sebut Kak, Bu. Al-Ahzab 59. Buku tak salah loh buku. Ayah. Kemudian kalau lari sampaian kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu. Jadi jale orientasi situ, anak perempuanmu. Alhamdulillah, saya punya anak perempuan satu. Kalau keluar rumah tidak pakai jilbab, bakurang dalam. Walaupun dia kelas 5 SD. Makanya abang-abangnya berang mana? Sebelum keluar pakai jilbab. Nah gitu. Jadi memang sepakai awak di rumah tu mendidik kayak gitu Bapak Ibu. Ini bertiga barampe berdek kakak, satu perempuan. Bertiga pagarnya tu, satu laki, 1 2 3 tu laki-laki tu. Ada apa? Coba tolong bacakan terjemahnya saya. Terjem fil lughatin Indonesia. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Syukran. Baik, ada jaminan Allah situ tuh. Sampaikan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri orang beriman. Dek awak tahu ayat iko, membaca ayat iko, faham ayat iko, awak sampaikan kepada perempuan-perempuan beriman. Kalau ndak badosuh awak. Bagaimana kalau disampaikan tu, ulurkanlah jilbabnya, kudungnya ke dada mereka. Itu tata cara memakai busana muslimah. Indak di KBN kamari hado. Bantu tak caki ya. Untuk orang kegantung bunuh diri. Awak jalan salah payah tu lah. Apalagi beberapa le. Bukan kayak gitu. Ulurkan. Itu yang betulnya. Kalau batu memakai busana itu, 2 jaminan Allah situ. 1, mudah dikenal. Bu, ibu tahu ibu yang itu. Oh, ibu tu di tuh situ. Ibu yang jawab kadang tu kan? Gitu. Yang jawab dalam tu kan? Di situ rumah beliau tu. Capek orang tahu. Dan kedua, tidak diganggu. Coba mencari anak gadis, anak perempuan-perempuan yang pakaian-pakaian mini itu. Piu-piu.
Banyak tuh, tweet. Oh gitu. Hai. Tapi kalau yang pakai dia sopan, busana muslimah, lain setidaknya doa, Assalamualaikum, sombong bana, baun sarugosnya. Walaupun cimeas, tapi salam, di doaan juga, kan cimeas tuh. Iya cimeeh itu kan. Ini cimeen awak, tapi ini doakan. Makanya ikuti aturan Allah. Ada An-Nur 31 kayak gitu juga. Itu panjang An-Nur 31 itu tuh. Nah, kasih saja aurat boleh terbuka, 3 balik syaratnya tuh. An-Nur 31 tuh. Penting. Boleh agak ronggar sekali, boleh. An-Nur 31 tuh. Kasih suamimu. Enggak suami kawan doh. Suamimu. Mu tuh ambosnya menambah tuh, suami. Nah, gitu. Ada kan An-Nur 31 kan? Kepada ayahmu. Jadi di rumah tuh boleh buka jilbab anak gadis, tidak apa-apa. Nah, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena kita ada saudara laki-laki dan ada ayah kita. Nah, tu rasanya pareso malu je sopan perlu je dipakai kalau di Minangkabau tu. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu, jadi ada 3 kriteria kelompok manusia tadi yang Allah tidak pandang. Haram baginya bau surga dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita, anak turun kita selamat dari itu semua hendaknya. Tolong anak gadis awak, anak bujang awak selamayan. Zaman kini tantangannya banyak Bapak Ibu. Lah lagu ini tando habis. Baik, demikian saja saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung mengucapkan mohon maaf tersinggung dek kanai talantuang dek turun kepada Bapak Ibu orang tua kami di sini. Lai dimakan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah. Terakhir, mari kita doakan tetap selalu saudara kita yang berada di Palestina, Bapak Ibu, karena beliau adalah sebagai benteng pertahanan kita. Doakan selalu. Yang kedua, doakan para pemimpin kita yang terbaik. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Walau bagaimanapun, kita sudah berusaha. Yang ketiga, tanya Bu? Ayah, izin Babnya? Boleh. Iya Bu. Sampai kapan batas mendidik anak itu? Saya udah berumah tangga masih. Oh gitu. Baik, makasih Bu. Bateh awak mendidik anak tuh. Oke. Sebelum itu jawaban dijawab, ada pertanyaan muncul. Sampai bila awak beranak jo anak? Sampai mati je. Lah mati ndak lah. Sampai ke akhirat. Nanti di akhirat itu anak tu nanti akan kita cari, anak akan mencari awak. Jadi tidak ada batih. Mohon maaf Bapak Ibu, jo bini bisa carai, jo anak tidak bisa carai. Makanya anak-anak yang benci sama orang tuanya tu, anak-anak yang meroken rumah tangganya tu, awak nasihati kayak gitu. Kadang ayahnya tu tidak peduli, ayah tu tidak perhatian, ayah awak giko woi banyaknya cabi sebelahnya, baco sebelahnya. Kalau ada pek makanan mak kau, mak lah bercari ayah itu kan. Ayah tu buruk sebelahnya. Nah, terakhir baru sampai itu. Sampai kapan kamu dengan orang tuamu? Manuang. Jadi jauh orang gaya itu sampai tidak ada batasnya. Maka sampai kapan kita mendidik anak? Sampai setidaknya sampai awak tidak ada lah, awak meninggal. Di akhirat mungkin tu wallahu alam lah gitu kan. Bagaimana kok gitu Ibu, Bapak sekalian? Contoh, inyuh lawan anak lo datang ke rumah awak lah menjadi gaib, awak punya cucu-cucu banyak lo. Yang di rumah tu tetap awak nasihatinya, kapulang setidaknya, nak, baik salat. Kalau nak awak laki-laki, coba bersih, tu nak lah kadang-kadang. Itu pendidikan namanya itu. Tetap awak mengean, sembahyang. Sedang awak secara pribadi, Bapak Ibu, ambo secara pribadi kayak gitu anak orang lain. Pak, alhamdulillah awak lulus Pak. Kini dinas di mana? Di Brimob Pak. Alhamdulillah. Jirajin lah pulang deh, cari apa kemari deh. Ya Pak, makasih Pak nasihatnya. Terakhir beko, sembahyang jangan lupa. Iya Pak. Walaupun juga lah. Itu caranya. Anak orang lain, ikut anak kandung awak. Jadi mendidik anak tidak ada batas. Tidak ada batas. Dan jangan dibatasi. Karena batas itu tidak mampu untuk menghalanginya.
Ya Bu ya. Jadi model mendidik itu banyak. Mungkin nasihat, bimbingan, arahan. Apalagi kalau awak lah nenek-nenek, kakek-kakek, tentu cucu-cucu, anak lah kadang-kadang malu awak, segan awak, badusu awak, banyak yang bisa kita. Tetap nasihat, tetap arahan. Dan itu tanggung jawab kita. Itu tandanya awak lagi perhatian sama anak-anak kita. Ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf. Mari kita doakan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak kita yang sekolah agama semoga tetap dia istiqomah. Anak-anak kita yang sekolah umum tetap dia selalu memperbanyak nilai-nilai agama. Demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam